Kalau semisal reaktif atau positif, maka harus dilaporkan maksimal tanggal 22 Juli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi di channel Nyok Kita Belajar. Nyok. Nah, alhamdulillah nih kali ini kedatangan teman kita nih, namanya Asep ya. Ya, betul. Dia itu guru BK di salah satu bimbel ya. Jadi nanti kita akan gali-gali tentang UTBK nih. UTBK itu kan ada dua tahap. Tahap pertama sama tahap kedua kan. Benar nggak, Sep? Betul. Tuh, jadi nanti kita akan gali-gali nih ilmu tentang analisa dan UTBK. Gitu, Sep ya. Siap. Nah, pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama, pelaksanaan UTBK 2020 tahap kedua itu kapan sih, Sep? Oke, jadi tahap kedua UTBK ini dilaksanakan tanggal 20 sampai 29 Juli. Oh, gitu ya. 20 sampai 29 Juli itu. Kalau tahap pertama kemarin? Nah, itu tanggal 5 sampai 14 Juli. Oh, tanggal 5 sampai 14 Juli ya. Nah, terus bedanya apa sih sama yang tahun lalu? Tahun lalu tuh kan ada gelombang 1, gelombang kedua tuh. Oke. Nah, kalau yang sekarang nih 2020 tahap kedua tuh bedanya apa gitu? Oke. Nah, jadi kalau tahun lalu dengan tahun sekarang itu pasti berbeda gitu. Kenapa berbeda? Karena ada pandemi corona gitu. Oh, gitu ya. Kalau tahun lalu itu kan setiap anak bisa ikutan 2 kali tes. Oh, tahun lalu itu dua kali tes. Dua kali tes ya. Terus kalau tahun ini peserta itu cuma bisa ikutan 1 kali tes, cuma dilaksanakan 2 tahap. Oh, gitu. Jadi tahun ini itu hanya 1 kali tes, tapi ada 2 tahap karena ada corona itu kan. Betul. Gitu. Itu juga waktu awal-awal kabar-kabarnya juga agak simpang siur kan ya. Tahap kedua itu kapan-kapannya itu ada simpang siur, cuma emang udah jelas kan sekarang tanggal 20 sampai tanggal 29 Juli. Nah, terus kenapa sih UTBK 2020 itu ada 2 tahap, Sep, tadi? Oke. Nah, kenapa ada 2 tahap? Nah, kan setiap PTN itu kan pasti pendaftarnya jadi hampir seluruh provinsi. Nah, berarti kan ada yang satu domisili dengan PTN, ada yang beda domisili. Nah, bagi yang satu domisili itu tesnya di tahap pertama, karena kan harus memenuhi protokol kesehatan. Nah, bagi yang di luar provinsi itu ikut di tahap kedua, gitu. Nah, itu pun tidak dilaksanakan di pusat UTBK. Misalkan kalau IPB nih, berarti kan harus dilaksanakan di Bogor. Tapi kalau tahap kedua tidak. Jadi dilaksanakan di domisili masing-masing. Oh, gitu ya. Nah, kalau pusat UTBK apa tuh? Nah, kalau pusat UTBK itu tempat dilaksanakan tes di PTN tersebut. Jadi misalkan nih kalau IPB ya di Bogor, kalau UI ya di kampus UI Depok, kalau misalkan UNJ Jakarta. Oh, gitu. Jadi kalau saya mau masuk ke IPB, harusnya saya harus di IPB. Nah, harusnya misalkan nih Kamawar itu orang Jakarta, harusnya tesnya itu di IPB Bogor. Cuma karena ada COVID, berarti kan tidak diizinkan tuh sama Jakarta. Nah, jadi harus tes di Jakarta. Oh, gitu ya. Kalau teknis pelaksanaannya gimana tuh, Sep? Oke, tahap kedua ini? Kalau tahap kedua sebenarnya sih sama saja dengan tahap 1 gitu. Artinya dari sesi cuma ada 2 sesi 1 hari. Sesi pagi dan sesi siang. Kalau pagi jam? Kalau pagi jam 9 sampai jam 11.15. Nah, kalau siang jam 14 sampai 16.15. Oh, gitu ya. Terus protokol kesehatannya gimana tuh, Sep? Oke, nah kalau protokol kesehatannya seperti biasa, di awal sebelum tes itu dilaksanakan dulu pengecekan suhu. Tapi ada beberapa daerah juga yang mengharuskan rapid test atau swab test. Kalau semisal reaktif atau positif, maka harus dilaporkan maksimal tanggal 22 Juli. 22 Juli? Supaya nanti direlokasi. Artinya nanti gitu ya, dilaksanakan di domisili masing-masing. Gitu. Jadi ingat tuh ya, jadi buat kalian yang memang ada gejala-gejala sakit corona gitu, jadi emang bener-bener
harus ada persiapan untuk mendaftarkan ulang. Betul. Di tanggal 22 Juli itu ya? Iya, jadi harus lapor dulu. Gitu. Harus lapor dulu. Tapi kalau untuk dari sisi protokol kesehatan mah sama lah ya. Sama aja. Sama aja. Nah, terus gini, penilaian UTBK itu kan sistem IRT ya? Oh iya, betul. Sistem IRT itu artinya itu karakteristik per butir soal gitu. Nah, terus yang jadi pertanyaan gini nih, Sep. Apa sih dampak tahap kedua penilaian IRT itu terhadap tahap pertama? Karena kan tahap pertama ini kan banyak tuh soal-soal yang keluar gitu ya, bocor-bocoran gitu. Kayak kemarin itu kan lumayan banyak deh trending di Twitter dan di mana-mana itu ada soal-soal panda, soal-soal lebih banyak ya. Kalau tahap pertama itu kan matematika dasar yang keluar. Jadi TPS kuantitatif rasa saintek kalau bisa dibilang tuh kayak gitu. Nah, jadi tahap kedua itu kan bisa jadi apa ya, bisa jadi keluar juga kan soal-soal itu gitu. Apa sih dampaknya terhadap penilaian IRT itu? Oke, baik. Nah, mungkin bagi pemirsa yang suka nonton channel ini gitu ya, apa sih IRT? Mungkin belum tahu gitu ya. Nah, mungkin Asep sedikit jelaskan gitu ya. Jadi IRT itu singkatan dari item respon teori. Nah, kalau bahasa sederhananya bobot soal gitu ya. Jadi semakin soal itu susah, berarti kan orang akan semakin sedikit yang benar. Nah, berarti soal tersebut nilainya besar. Nah, semakin mudah soal, berarti kan semakin banyak orang yang mengerjakan benar. Maka soal itu semakin kecil nilainya. Bobot nilai paling tingginya berapa? Nah, bisa di atas 1000. Gitu. Tahun lalu itu ada yang 1100 gitu. Jadi satu soal tuh? Satu soal. Satu soal bisa bobotnya 1100 gitu ya? Jadi, nah untuk penilaiannya sendiri memang tergantung ke LTMPT. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngira-ngira nih soal bobotnya berapa gitu ya. Gitu. Terus tadi kalau seandainya banyak bocoran nih, berarti lumayan ada perubahan penilaian IRT kan ya? Ya, nah kalau menurut analisa Asep sendiri, itu kan ketika di tahap 1 nih, yang soal panda tadi itu kan susah banget gitu ya. Tapi ketika ini banyak bocoran. Untuk sesi yang pertama, untuk sesi yang pertama, tahap 1 sesi yang pertama bisa jadi soal panda itu emang susah banget. Tapi untuk sesi yang selanjutnya, karena memang ada upload dari mungkin teman-teman itu ngelihat di beberapa Twitter dan macam-macamnya, jadi akhirnya sesi selanjutnya jadi lebih mudah kan? Betul. Nah, sehingga menurut analisa Asep itu bisa mempengaruhi ke IRT tadi. Bisa jadi nih soal panda di tahap 1 bobotnya lebih besar, tapi ketika tahap 2 karena lebih mudah, berarti bobotnya bisa jadi lebih kecil. Gitu ya. Itu kerugian untuk sesi pertama atau kerugian di sesi-sesi berikutnya tuh? Yang kedua sebenarnya yang rugi gitu. Jadi sebenarnya yang kedua tuh yang rugi karena yang kedua itu soal panda itu bisa jadi lebih bobotnya jadi lebih kecil kan? Nah, sedangkan tahap pertama yang sesi pertama di jam pertama lagi ya. Sesi pertama di jam pertama di hari pertama itu malah justru bisa jadi nilainya lebih besar kan? Gitu, karena soal panda itu belum keluar di mana-mana dan soal yang panda itu bisa jadi ya bobotnya tinggi gitu. Iya, karena memang susah banget kan. Itulah banyak anak-anak yang mengeluh gitu kan. Ini soal apaan gitu. Nah, berarti benar tuh kemarin. Ini juga kemarin ada murid di channel ini juga namanya Anjar. Dia juga bilang kasihan juga buat anak-anak sesi berikutnya karena memang bisa jadi soal-soal yang udah dibocorkan, soal-soal yang udah diupload di Twitter dan macam-macamnya itu akan mengakibatkan siswa di sesi berikutnya malah mendapatkan nilai yang rendah gitu ya kan? Kayak gitu. Jadi kamu mending belajar matematika ya emang dengan baik dan benar. Persiapan dari jauh-jauh hari dan insya Allah kalau udah ada persiapan dari jauh-jauh hari bakalan bisa gitu. Nah, terus yang selanjutnya saya bobot untuk persoal di UTBK itu pengaruh nggak sih untuk penjurusan nanti gitu?
Nah, justru pengaruh banget Kak gitu ya. Nah, ini bedanya dengan tahun lalu sama tahun sekarang. Kalau tahun lalu kan ada TPS, ada TKA. Jadi kita gampang banget ngelihatnya gitu ya. Asep kasih contoh misalkan, kalau Asep milih kedokteran nih, gitu ya, berarti kan nilai yang harus bagus biologi kimianya, gitu, karena ada TKA. Terus kalau sekarang kan nggak ada TKA, cuma TPS doang gitu ya. Lalu pembobotannya gimana? Nah, kalau ini memang diserahkan ke LTMPT sendiri gitu ya. Cuman kita bisa ngira-ngira gitu ya. Kalau kita banyak ngerjain di soal kuantitatif, nah kemungkinan besar kita akan masuk teknik nantinya. Gitu. Kalau misalkan yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemungkinan nanti bisa masuk ke jurusan-jurusan yang IPS, sosiologi, ilmu komunikasi, gitu ya, dan yang seperti itu. Oh, jadi ini buat kalian yang udah nentuin jurusan, yang pastinya udah nentuin jurusan duluan kan? Sudah. Jadi kalau kalian itu nentuin jurusan misalkan teknik, ya berarti kalian juga memang harus perbanyak soal-soal kuantitatif, gitu ya? Yang hitungan. Yang hitungan, gitu. Jadi kalian juga harus tahu strateginya. Paling enggak kalian konsen nanti di kuantitatifnya. Kuantitatif harus besar, dan mungkin yang lain ya pengerjaan yang kedua deh gitu ya. Gitu. Tetaplah yang lain juga harus besar. Cuman yang harus paling tinggiin ya kuantitatifnya. Kuantitatif gitu. Nah, terus yang selanjutnya nih, persiapan buat anak-anak yang ikut tahap kedua ini apa, Sep? Kalau dari Asep? Ya, pertama dari segi protokol kesehatan dulu. Jadi ada syarat baku dari LTMPT bahwa satu, harus isolasi mandiri kurang lebih 14 hari di rumah. Jadi jangan main kemana-mana. Misalkan nih UTBK kan tanggal 20 nih, berarti kurang lebih 2 minggu sebelumnya itu harus isolasi mandiri di rumah. Oh iya, jangan kemana-mana dulu tuh. Ngeri-ngerinya kena kan? Nah itu ngeri-ngerinya kena, bisa jadi nanti nggak ikut atau dialihkan ke yang lain gitu ya. Kealihkan ke tempat yang lain gitu. Kayak gitu. Jadi bener-bener tuh kamu harus perhatiin kalau seandainya mau ikut yang tahap kedua tanggal 20 nanti, 20 sampai 29 tuh isolasi mandiri 14 hari sebelumnya gitu. Terus selanjutnya apa, Saya? Terus yang kedua, tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, yang ketiga, ketika ada daerah yang mewajibkan rapid test atau swab test, maka ya teman-teman ikutin saja. Tapi kalau misalkan enggak, ya nggak masalah. Yang penting isolasi mandiri dulu selama kurang lebih 2 minggu sebelum tes UTBK. Oh gitu ya. Terus yang selanjutnya ya persiapkan aja belajar yang rajin gitu kan, karena kita nggak tahu nih tipe soal UTBK tahap 2 seperti apa. Apakah sama dengan tahap 1 gitu ya, atau memang lebih sulit karena tadi banyak bocoran yang beredar di mana-mana. Oh gitu ya. Nah nanti penilaian IRT itu ada tahap 1, ada tahap kedua, itu digabung nggak sih, Seth? Digabung ya? Oh digabung. Nah, karena kan dari peserta sendiri itu kan 703.000 peserta. Untuk UTBK tahap 1 dan 2 totalnya 703.000 tuh yang daftar untuk UTBK 2020 dibagi 2, tahap pertama, tahap kedua. Tahap pertamanya, nah kalau tahap pertama itu lebih banyak 578.000. Tahap keduanya? Nah, tahap kedua ya sisanya kurang lebih 125.000. Sekitar 125 ribuan lah gitu ya. Gitu. Jadi apalagi saya persiapannya? Sama banyakin doa sih gitu ya, karena kita nggak tahu nih gitu kan, ketika kita udah berusaha maksimal tapi kalau doanya kurang ya mungkin kurang berkah juga lah gitu ya. Jadi gitu ya, kalau dari kakak untuk kalian pelajari deh semua yang udah ada soal-soal mungkin yang kalian pernah dapat, entah di bimbel atau entah di TO-TO online, entah orang-orang yang sering upload yang di tahap pertama itu boleh kalian pelajari. Cuma yang pasti belajar nggak sistem kebut semalam itu lebih bagus dan lebih mantap gitu. Dan kakak sih nyaranin kalian di kuantitatifnya itu memang
harus dibuka-buka buku lagi deh tentang matematika ketika SMA gitu ya, ketika kelas 10, kelas 11, kelas 12 kamu pelajarin lagi, karena nggak bisa diduga kan ya. Betul. Bisa jadi soal yang keluar yang kalian pelajari TPS penalaran itu bisa jadi yang keluar itu yang soal-soalnya tentang matematika dasar gitu, yang biasanya dikeluarkan di SBMPTN atau di ujian-ujian mandiri gitu. Karena dengar-dengar tuh kemarin saya tahap pertama itu kuantitatifnya itu rasa matematika dasar gitu. Cuma kalau buat kalian yang emang benar-benar belajar matematika dasar, belajar matematika udah lama, itu insya Allah pasti bisa kok gitu. Udah sampai sini aja Sep, kita ngomongnya tentang UTBK 2020 tahap kedua gitu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi tentang penjurusan dan tentang ujian-ujian yang lainnya gitu. Oh ya, jangan lupa nih buat kalian tetap di channel ini, di channel Nyok Kita Belajar, dan bakalan banyak cerita-cerita yang menarik. Ada pengajaran, ada edukasi, dan ada inspirasi dari murid-murid kakak deh. Nanti insya Allah kalian bakalan dapat manfaat dari sini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, and share. Nah, kesemuanya deh ya. Makasih ya Seb ya. Sama-sama. Ayo, Assalamualaikum.